Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menginstal Flowgorithm. Yang pertama, pastikan internetnya koneksinya bagus karena kita akan mengambilnya dari situs resminya Flowgorithm. Berikutnya ketikkan Flowgorithm pada browser. Nah, nanti kita akan diarahkan kepada situs resminya Flowgorithm. Ini situs resminya Flowgorithm. Nah, pada menu download, nah kita pilih Flowgorithm. Nah, yang direkomendasikan ini yang versi 64 bit. Nah, ini yang versi lama, kita menggunakan versi terbaru yaitu versi 331. Klik Flowgorithmnya. Berikutnya kita tunggu sampai downloadnya selesai. Filenya lumayan kecil yaitu 2,1 MB. Jadi lumayan cepat lah ketika di-download. Dan biasanya untuk sistem operasi Windows 7 membutuhkan tambahan software yang lain. Nah, sementara kita install di Windows 8 sampai Windows 10. Berikutnya kita buka file hasil downloadnya. Nah, ini bisa diekstrak dulu. Bisa langsung double klik. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita langsung install dengan cara klik setup.exe. Kita pilih next. Nah, lanjut. Nah, kita pilih yang agree. Nah, jika pilih I don't agree, maka nextnya tidak akan aktif. Nah, seperti ini. Maka kita pilih yang agree. Kalau ada waktu senggang, silakan dibaca terkait dengan agreementnya atau persetujuannya. Berikutnya klik next. Kita tunggu. Nah, biasanya tidak butuh waktu lama. Nah, konfirmasinya kita pilih yes. Flowgorithm sudah selesai diinstal. Oke, sudah selesai. Berikutnya kita masuk ke Flowgorithmnya. Nah, berikutnya adalah Flowgorithm. Kita klik tombol Windows, klikkan Flowgorithm. Nah, ini adalah halaman Flowgorithm pertama kali kita buat. Flowgorithm ini pada kesempatan setelah pada materi setelahnya UTS itu kita akan menggunakan Flowgorithm ini untuk membuat sebuah algoritma. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu simbol-simbol yang digunakan. Nah, untuk mengetahui simbol-simbol yang digunakan, kita klik menu edit. Sebentar. Kok tidak muncul? Bentar, ini ada yang baru. Nah, ini appearance. Nah, ini kayaknya sudah ada perubahan dengan versi sebelumnya. Kalau sebelumnya ada di versi di menu edit, nah sekarang ada di apa? Menu appearance. Nah, kita pilih choose. Nah, ini choose chart style. Nah, kita tentukan. Nah, ini pasti kok banyak perubahan kayaknya ya. Ini saya baru pertama kali menggunakan versi yang terbaru ini. Kalau pilih default seperti apa? Nah, oke, kita tentukan defaultnya. Dan kita tentukan di sini inputnya seperti ini, outputnya seperti ini. Oke, ini sesuai kayaknya. Nah, yang kita gunakan nantinya adalah simbol input, output, ini proses. Nah, sementara ini kita gunakan. Tapi nanti kita akan menggunakan if atau percabangan dan juga akan menggunakan while atau perulangan. Nah, ini sudah menu standarnya. Oke. Nah, baik. Untuk materi berikutnya kita akan mencoba menerapkan contoh dasar ketika mengimplementasikan Flowgorithm ini. Misalnya kita akan membuat atau mempraktekkan apa yang ada di buku. Nah, kita coba langsung buka bukunya. Ini saya masuk ke versi buka file-file lama. Nah, baik, kita masuk ke daftar isi. Yang kita coba pertama kali adalah tentang sequential. Nah, ini contoh-contoh sequential. Nah, ini yang kita coba praktekkan pertama. Sequential ini artinya berurutan. Nah, kita coba contoh yang pertama. Nah, contoh pertama adalah yaitu menjumlahkan dua bilangan.
Nah, soalnya adalah bagaimana cara menghitung penjumlahan dua bilangan? Nah, kita baca dulu. Jadi sebelum praktek kita baca dulu. Penyelesaiannya ialah untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjumlahkan dua bilangan adalah harus mengetahui dulu nilai dari dua bilangan tersebut. Rumus dasarnya adalah bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua, kemudian ditampilkan hasilnya. Secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut lah contohnya. Nanti kita gunakan. Yang pertama adalah mendeklarasikan. Mendeklarasikan ini artinya kita akan mengenalkan kepada komputer akan ada atribut baru yang harus mereka kenal. Atribut baru itu di sini disebut dengan variabel. Nah, kita kenalkan atribut barunya. Dalam hal ini, kita memberikan nama pada atribut tersebut adalah bil1 dan bil2. Berikutnya, setelah kita memiliki atribut bil1 dan bil2, nah kita proses. Nah, prosesnya itu kita simpan ke dalam variabel, hasil proses tersebut kita simpan ke dalam variabel hasil. Nah, ini variabel hasilnya. Nah, berikutnya, variabel apa nilai yang ada di variabel hasil kita eh, tampilkan dalam simbol output. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, seperti ini. Ini deklarasi, ini simbol hasil, apa simbol input. Berikutnya ini simbol proses. Nah, ini simbol output. Nah, oke. Hasil akhirnya seperti ini. Sekarang kita langsung coba praktekkan. Soalnya sama yaitu kita praktekkan dari contoh satu yaitu menjumlahkan dua bilangan. Langkah pertama adalah kita mendeklarasikan. Nah, ini kita klik panahnya, kita deklarasikan. Nah, kita deklarasikan. Yang pertama variabelnya kita beri nama bil1. Tipenya adalah integer. Nah, nanti kita jelaskan di kelas. Nah, di sini ada beberapa tipe: string, integer, real, dan boolean. String ini digunakan untuk menampilkan karakter, misalnya huruf, kolaborasi huruf dan angka dan sebagainya. Sedangkan khusus angka bulat kita menggunakan yang integer. Untuk angka yang bilangan pecahan kita menggunakan yang real. Nah, berikutnya, nah untuk pilihan, jika hanya terdapat beberapa pilihan, kita menggunakan bulan. Nanti kita praktekkan yang lain. Nah, untuk sementara kita praktekkan yang integer ini. Yang pertama kita deklarasikan, nah, ada berapa variabel? Nah, variabelnya itu ada tiga. Yang pertama bil1, berikutnya bil2, berikutnya hasil. Nah, kita sifati integer. Berikutnya, setelah bil1, bil2, dan hasil ini kita deklarasikan, nah sekarang kita tentukan inputnya. Nah, inputnya ada dua. Input pertama itu adalah bil1. Nah, input berikutnya adalah bil2. Nah, setelah input ini kita dapat, nah kita lanjutkan dengan hasil. Simbol hasil. Nah, ini adalah simbol hasil. Hasilnya apa? Yaitu hasil sama dengan bil1 ditambah bil2. Oke, terakhir adalah output. Nah, outputnya yaitu menampilkan hasil. Sekarang ini adalah flowchartnya. Nah, setelah flowchartnya jadi, kita coba jalankan. Ini kita run. Nah, ini runnya. Nah, di sini langsung minta ini, please enter a value yang bertipe. Silakan isi nilai yang bertipe integer untuk dimasukkan ke dalam variabel bil1. Misalnya kita beri nilai 10 misalnya. Enter. Nah, bil1 nilainya 10 sekarang. Sekarang silakan masukkan nilai bertipe integer untuk bilangan 2. Ini kita isi misalnya 15. Enter. Nah, seperti ini. Artinya apa? Bil1 berisi 10, bil2 berisi 15. Nah, berikutnya hasilnya berisi 25. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, nah ini kita langsung tunjukkan di sini. Yang pertama adalah bil1 diminta. Ini bil1 diminta kita isi misalnya 5. Enter. Nah, sekarang bil2 diminta kita isi misalnya 7. Setelah kita enter, maka dia akan melakukan proses ini, yaitu bil1 ditambah dengan bil2, hasil penjumlahannya dimasukkan ke dalam hasil. Berikutnya, setelah dimasukkan ke dalam hasil, hasilnya kita keluarkan. Nah, seperti ini. Baik, nah mungkin untuk sementara itu saja bisa sampai saya
buatkan videonya sebagai pengantar, untuk lebih jelasnya akan saya buatkan video berikutnya.